Di sini beberapa kista. Kalau kita bilang lesi fibrokistik atau fibrokistik changes. Nah, ini dia kelenjarnya dia melebar ya, membentuk kista, isinya cairan. Kemudian yang sebelah sini juga kista juga sama. Kemudian yang gambar nomor 4 itu yang kita bilang tadi massa solid, tapi dia batasnya masih tegas. Jadi perbedaan dari tumor jinak dibandingkan dengan yang ganas, itu yang pertama memang dari batasnya. Batasnya dia kalau yang jinak itu tegas. Kemudian biasanya kalau kita ketemu benjolan, kita goyangkan dia itu mobile atau bergerak ya. Dia masih bergerak ke sana ke sini gitu. Sedangkan kalau yang ganas biasanya dia terfiksasi, dia lebih tidak bisa digerakkan seperti itu. Nah, ini gambar yang di sana itu dia ganas ya, tumor ganas. Jadi dia tidak peduli dia mungkin kecil atau besar, tapi yang jelas memang dia pertumbuhannya tidak terkendali, kemudian batasnya sudah tidak tegas, dia biasanya dia terfiksir ya atau tidak bisa bergerak dengan bebas seperti yang di tumor jinak. Nah, ini jadi benjolan di payudara itu belum tentu ganas, tetapi bisa saja jinak, bisa saja radang dan lain sebagainya. Bisa hanya lesi proliferasi saja, jadi seperti adenosis begitu. Ya. Kemudian ini jadi beberapa alasan wanita itu tidak mau ya untuk istilahnya periksa deteksi dini. Ketika dia udah tahu ini, oh ini ada benjolan, kadang kok takut, nah ini loh perasaan takut, kemudian takutnya nanti kalau setelah ini harus operasi, jangan ini ganas gitu kan. Nanti kalau ganas berarti harus kemo, harus radioterapi. Nah, kemudian kalau di Indonesia ini banyak terus memilih jalur pengobatan alternatif seperti itu. Dan jalur pengobatan alternatifnya juga macam-macam. Ada yang pakai jamu-jamuan, ada yang pakai lintah, ada yang pakai macam-macam. Nah itu. Nah ini sehingga yang terjadi benjolan yang seharusnya masih kecil dan itu belum tentu juga ganas, tapi malah menjadi terpapar menjadi ganas, mungkin karena faktor ya mungkin jamunya kan saya tidak tahu isinya apa begitu, atau mungkin memang dia sudah ganas tetapi masih kecil tapi malah kemudian menyebar sampai kemana-mana. Lanjut slide. Nah ini adalah harapannya ya, jadi harapan yang terbesar kenapa kok setiap kali kok ayo deteksi di awal gitu. Nah ini memang harapannya stadium penyakitnya dia masih dini, sehingga apa prognosisnya tuh lebih baik gitu. Terapinya kan karena dia tumornya masih ukurannya kecil itu jadi terapinya bisa optimal. Angka harapan hidupnya menjadi lebih besar, kemudian angka kematiannya bisa ditekan. Nanti kan kalau misalnya kita menunda terus, jadi ini memberi kesempatan ya sel kankernya berkembang gitu, dan itu akan mengurangi kesempatan untuk sembuh. Lanjut slide. Nah, ini program gerakan Germas ya, gerakan masyarakat sehat. Jadi sebenarnya yang namanya cerdik patuh itu tidak hanya untuk pencegahan di breast cancer ya atau di kanker payudara, tetapi semua kanker itu biasanya memang slogannya adalah cerdik ya. Cerdik itu dari C itu cek kesehatan secara rutin. Ya, kalau di kanker payudara berarti pakai Sadari, kalau pada kanker serviks berarti nanti pakai Pasmir, kemudian dari yang lain-lainnya juga nanti ada lagi deteksinya. Kemudian E-nya enyahkan asap rokok, kemudian R-nya dia rajin aktivitas fisik, D-nya diet sehat ya, jadi
kalorinya seimbang, dia sehat, nanti kayak seperti junk food dan lain sebagainya itu bisa dihindari atau dikurangi. Kemudian I, istirahat yang cukup dan kelola stres. Ini memang semua dari program Germas itu untuk semua jenis kanker. Kemudian ada patuh. Patuh itu biasanya kalau memang dia sudah disuruh minum obat. Nah, itu P-nya dia sama sih, periksa kesehatan secara rutin, A-nya atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T-nya tetap diet, nah, sama kan. U-nya upayakan aktivitas fisik dengan aman, kemudian hanya hindari asap rokok, alkohol, dan karsinogenik yang lain. Nah, ini banyak sekali slogan yang bilang konsumsi makanan bergizi, tidak merokok, rajin berolahraga, menyusui, menghindari pil KB, dan lain sebagainya. Ini saya ketik aja beberapa, memang banyak yang istilahnya untuk program pencegahan terhadap kanker payudara. Lanjut slide, sepertinya ini. Ya, ini sebagai kesimpulan bahwa tidak semua benjolan payudara itu ganas ya. Kemudian deteksi dini tumor payudara, dia membuat pengobatan menjadi lebih optimal. Kemudian ini, kanker payudara, kalaupun misal terjadi itu kanker, itu dapat disembuhkan apabila dia terdeteksi pada stadium awal dan tidak menunda pengobatan. Sampun, terima kasih. Monggo bila ada sharing atau mungkin pertanyaan, barangkali saya bisa menjawab dan membantu menjawab. Ya, baik. Kita langsung masuki sesi tanya jawab ya, Bu. Pada teman-teman. Silahkan, boleh. Ya. Mumpung ini kesempatan emas. Izin bertanya, Bu. Silakan. Ya. Bu, saya mohon maaf dulu tadi. Ternyata nggak commute, terus tadi ada teman juga jadi saling diskusi gitu. Baru tahu kalau Mbak Emi, pertanyaannya itu, jadi teman saya ini dia itu ada kayak benjolan gitu, Bu, di payudaranya. Nah, tapi itu tuh pas benjolannya itu kayak lebih terasa atau teraba itu pas di hari-hari menjelang haid sama beberapa hari setelah haid itu, Bu. Nah, terus habis itu pas diperiksa lagi beberapa kayak seminggu setelah udah haid itu benjolannya kayak hilang, tapi nanti kayak muncul lagi. Nah, terus kalau misalkan benjolannya itu kayak pas diangkat tangannya nggak teraba, tapi pas tangannya didiemin, nggak diangkat itu teraba. Itu gimana ya, Bu? Ya, jadi memang Bu, izin satu lagi. Jadi sama kalau misalkan teman saya ini beraktivitas fisik, kayak misalkan dia rajin olahraga, itu benjolannya juga hilang, Bu. Itu aja, Bu. Terima kasih. baik. Ini boleh langsung jawab atau bagaimana? Ya, silakan. Silakan disimpan dulu, nanya ada yang nanya lagi atau bagaimana? Oh iya, langsung saja. Langsung atau saja gimana? Langsung saja dulu dijawab sambil teman-teman yang lain itu menyiapkan pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya ya, dengan Mbak siapa tadi namanya? Mbak Emi, Bu. Mbak Emi ya. Jadi memang pada payudara, kalau kita kembali ke anatominya, itu memang banyak sekali epitel-epitel kelenjar ya. Dia bisa saja berproliferasi tergantung dari hormon. Nah, sehingga memang ketika ada fluktuasi kadar hormon, itu membuat seakan-akan ada benjolan, Dan benjolan itu sehingga dia akan hilang dan timbul seperti itu. Cuman memang kalau ingin memastikan, memang kita bisa dicek di USG mame atau mamografi untuk memastikan secara pasti apakah memang ini ada suatu benjolan yang harus diwaspadai ataukah hanya proliferasi kelenjar.
Kalau dia memang proliferasi kelenjar payudara yang diakibatkan oleh fluktuasi dari kadar hormon, itu biasanya memang gejala yang terjadi itu hilang timbul. Jadi kadang ada, kadang tidak. Kadang teraba, kadang tidak. Tapi kalau dia menetap, ya menetap itu dalam artian tidak diraba setiap hari, setiap saat, tetap ada. Nah, itu memang berarti yang menetap. Itu ada sesuatu yang harus kita lihat. Apakah itu memang benjolan tumor atau yang jinak atau tidak, atau hanya radang. Karena radang itu sendiri juga dia akan teraba sebagai benjolan. Gitu. Siap Bu, terima kasih. Oh, izin satu lagi Bu. Jadi teman saya ini juga dia didiagnosis ada endometriosis gitu juga Bu. Apa itu juga berpengaruh gitu ya Bu? Ya, betul sekali. Jadi kemarin sempat yang bulan yang kemarin itu kan saya juga ada yang bertanya tentang endometriosis ya waktu itu ya. Jadi memang itu kan hormonnya kan hormon estrogen ya. Jadi dia ketika meningkat hormonnya, maka yang terjadi di payudara dia juga akan teraba seperti proliferasi kelenjar. Tapi kemudian yang di rahimnya itu dia akan menjadi juga proliferasi juga, nanti biasanya akan terasa nyeri, terutama ketika menstruasi, nyeri yang sangat hebat, perdarahan yang hebat juga. Jadi memang semua itu karena memang wanita itu kan di sini sangat dipengaruhi hormon ya di sini. Bahkan kalau misalnya pernah mendengar yang kata-kata mioma, nah, mioma itu juga dipengaruhi juga hormon juga. Jadi kadang banyak yang dia itu malah terdeteksi saat hamil gitu, saat hamil, kemudian USG hamil, terus loh kok ini ada miomnya. Nah, tapi ketika dia selesai, kemudian miomnya mulai mengecil, nah itu juga bisa. Jadi memang fluktuasi hormon itu memang naik turun, jadi kadang dia akan bisa ketika hormonnya turun, dia kemudian benjolannya mengecil atau mungkin sampai hilang, tapi biasanya sih mengecil sih, gitu. Kalau yang endometriosis, nah itu berkaitan sama nanti perdarahannya dan nyerinya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu atas jawaban dan pengetahuannya pada malam hari ini. Jazakillah khairan katsiran. Baik. Ada lagi? Silakan. Ibu-ibu masih dibuka sesi tanya jawab. Ada di chat, Bu. Oh, di chat ya. Bentar. Saya nggak bisa buka chatnya ya. Oh, chat sebentar di ini ya, di line. Oh ini ya, yang berapa persentase iya. resiko seorang anak perempuan ya? Ini ya, Mbak Dian. Batasnya risiko ya, seorang anak perempuan mengalami kanker payudara jika ibu dari perempuan tersebut mengalami kanker payudara. Dan kedua adalah apabila seorang yang pernah punya riwayat tumor payudara dan sudah dioperasi, apakah beresiko mengalami kanker payudara? Nah, itu dulu dari Bu Dian Sari. Terima kasih Mbak Sari ya, Mbak Dian Sari ya. Ini pertanyaan bagus sekali. Cuman pertanyaan itu sendiri saya tidak bisa memberi jawaban secara pasti persentasenya. Kenapa? Karena ini tergantung dari, kalau di genetiknya itu namanya mutasi BRCA ya, BRCA ya. BRCA itu tidak harus bahwa seseorang yang kanker, kemudian ibunya kanker, kemudian anaknya apakah memang mengalami mutasi BRCA. Jadi memang istilahnya harus
dicek dulu apakah benar dia tuh ada mutasi atau tidak seperti itu. Kalau berapa persentasenya saya belum banyak membaca dan saya nggak tahu apakah memang seperti itu karena memang juga multifaktorial. Dalam artian ketika dia tidak mempunyai genetik kanker di ibunya atau di keluarga besarnya, tapi ternyata dia mempunyai faktor resiko yang dia bisa mencetuskan kanker payudara, itu juga bisa terjadi. Atau bisa juga memang dia mempunyai genetik kanker payudara dari ibunya, kemudian tetapi dia menghindari faktor resiko yang lain, dia juga akhirnya tidak juga terkena. Karena memang tadi di awal bahwa ini itu adalah multifaktorial sekali, tidak bisa kemudian dipresentasikan secara pasti. Saya juga belum membaca apakah bisa sampai menyebutkan nominal persentasenya begitu. Kemudian nomor 2, apakah jika sudah punya riwayat tumor payudara dan sudah dioperasi, apakah beresiko mengalami kanker payudara? ya, ini memang merupakan salah satu dari faktor risiko. Jadi dikatakan di salah satu tadi ya faktor risikonya bahwa pernah mempunyai riwayat tumor payudara yang sudah dioperasi, itu mempunyai faktor risiko juga mengalami kanker payudara. Seperti kalau di kita kan fibroadenoma ya, fibroadenoma itu sebenarnya dia itu jinak. Tetapi nanti ada jenis-jenisnya fibroadenoma yang terutama yang kompleks fibroadenoma itu nanti ada sekitar persentasenya sekitar berapa persen saya lupa. Itu dia bisa menyetuskan menjadi kanker payudara. Seperti lesi proliferasi yang lain seperti kalau kita ada yang namanya UDH, ADH itu juga dia ada persentase ke arah kanker payudara. Itu juga bisa. Tetapi kalau secara apakah dia harus menjadi kanker itu nanti tergantung dari faktor resiko yang lain. Misalnya makanan, pola makannya, pola aktivitas olahraganya itu juga berpengaruh. Jadi memang tidak bisa terus, bisa saja dia memang pernah punya dioperasi, tapi dia kemudian menjaga lifestyle-nya, dia olahraga teratur, kemudian dia makanannya dijaga, makanan sehat dan lain sebagainya, menghindari merokok dan lain-lain. Jadi akhirnya itu tidak terjadi juga bisa. Gitu. Baik, tadi jadi semakin ini ya Bu, maksudnya semakin besar kemungkinan memang kalau punya ini ya, punya keturunan gitu ya. Cuma nggak bisa dipastikan berapanya gitu ya, berapa persennya. Iya. Tadi kan ada ini kemarin kan yang kasusnya yang kalau nggak salah Angelina Jolie yang dia istilahnya ngecek mutasi PRCA. ya. Nah, dia positif. Padahal dia belum ada itu kanker payudaranya belum muncul. Tetapi dia langsung mengantisipasi, dia langsung mastektomi, langsung ngambil gitu. Karena dia kok cek mutasi BRCA-nya positif, langsung antisipasi. Langsung ambil ya. Atau kayak sekarang Madonna, baru viral itu. Iya. Kenapa? Kayak Madonna juga nggak pernah pakai deodoran itu Bu, karena takut kanker payudara. Tapi emang bau banget kali. Iya. Ya baik. Jadi tadi ada iya. Tadi dokter sempat menyebut prognosis tadi. Yang maksudnya produk prognosis itu prediksi ya Bu ya? Prediksi perkembangan penyakitnya gitu. Itu kalau misalnya istilahnya apa ya? Survival rate ya. Jadi angka keharapan sembuhnya gitu loh. Harapan sembuh. Ya. Jadi kalau dia masih kecil, masih kecil ya tumornya ukurannya masih kecil gitu kan dia langsung diambil ya kan. Dia belum sempat menyebar ya.
belum sempat menyebar ke pembuluh darah atau pembuluh limfe. Jadi harapannya dia ketika diambil udah selesai gitu. Oke. Baik. Karena Ini ada unik pertanyaan. sekali ya, kanker itu unik. Iya. Kemudian pinter lagi. Kanker itu Dok. unik sekali. Pintar, Ya, dia pintar sekali menghindari teman kita. Oh iya. Kemudian dia juga udah diobati begitu, ternyata akar-akarnya itu masih ada kadang itu kan. Jadi kadang Iya. ada juga relapse ya istilahnya akar kambuhan ya udah sembuh 5 tahun yang lalu misalnya udah sembuh ternyata relapse gitu juga. Makanya kenapa kok tetap berkala ya istilahnya. Iya. Udah di kemo terus berubah mutasi gitu ya. Pinter banget. Iya. Iya, itu makanya kan sekarang PET scan ya gitu. Makanya harapannya kalau misalnya masih stadiumnya masih kecil, masih bisa di ini nanti harapannya kan lebih bagus prognosisnya. Baik. Ini ada satu lagi pertanyaan. Jadi di ketiaknya ada semacam jerawat, kemudian dipijit ya, dipijit jerawatnya tuh nggak hilang-hilang, terus dipijit keluar komedo dan bau tidak sedap. Nah itu kira-kira apa itu dok? Di ketiak. Ya, kalau ini kan ketiak ya, ketiak itu kan di dalamnya nanti kan ada. Saya error ya, halo? Halo, enggak masih ada terdengar? Masih ada ya. Ini soalnya kok tiba-tiba layar saya hilang. Oh. Halo? Ya masih terdengar dok. Masih ya? Masih. Ya, jadi di dalam ketiak itu kan ada banyak nih ya kelenjar ya. Kelenjar kan dia ada kelenjar apokrin ya. Jadi kelenjar yang dia ada juga kelenjar sebasea, sudorifera. Nah, itulah yang membuat ketika dia ada infeksi. Halo? Ya, halo masih lanjut? Iya. Ini kenapa saya jadi error punya saya? Saya nggak bisa ngelihat soalnya layarnya. Oh, nggak bisa Ya. lihat. Kalau dia ada infeksi di ketiak, makanya dia seperti jerawat tadi. Itu biasanya dimulai dari infeksi ya, infeksi jadi suatu radang inflamasi di situ. Kemudian karena dia membuat suatu rongga ya. Jadi dia dibilang kan di sini ada kayak komedo berbau tidak sedap, itu sebenarnya proses-proses dari radang atau inflamasi itu sendiri. Nah, itu memang caranya memang harus diobati radangnya itu. Nah, kalau dia berkelanjutan, biasanya nanti akan terjadi abses atau nanah ya, berkumpulnya nanah. Gitu. Mungkin sudah nanah kali ya dok, karena bau itu berbau. Iya, ini tapi kan dia nggak ngomong warnanya ini loh saya. Oh iya. Warnanya kalau nanah kan khasnya. Apaan Bu? Dia cuma bilang, ya. Iya saya Lala Bu. Itu kayak kalau kita pijit komedo gitu Bu, bukan nanah dan bukan cair, jadi kayak gumpalan gitu aja. Terus itu di ketiak itu sebelah kiri itu kan saya di payudara sebelah kiri juga. Kalau misalkan di sini kan di Taiwan suka ada kayak pengecekan payudara yang di itu loh Bu, di apa namanya kayak di Sauimpo atau orang sini bilangnya Sauimpo apa ya? Yang ditekan itu Bu, di press. Itu yang di ketiak ada itunya tuh sebelah itu tuh payudara saya suka sakit Bu kalau lagi dicek itu. Enggak ada hubungannya ya Bu. Enggak ada hubungan. Iya. Mamografi ya. Itu iya. Mamografi. Iya. Sakit ya rasanya. Sakit kalau banget. hasil mamografinya hasilnya apa? Tapi enggak ada. Ada radang? Enggak ada. Cuman di bagian ada radang.
Betul, yang salurannya sama sebelahan dengan itu ketiak itu, ya itu sakit gitu Bu. Tapi nggak ada, kayaknya nggak ada hubungannya ya Bu ya. Jadi kayak komedo gitu Bu, cairan yang keluarnya tuh gumpalan putih gitu. Kayak kalau kita ngeluarin komedo dari hidung sama Bu. Cuman bau banget. Lemak ya. Jangan-jangan epidermolysis ya, kista. Jadi dia sudah kalau dia bukan nanah, dia bukan isinya bukan nanah, bukan pus, itu bisa saja dia seperti dia masanya lunak gitu ya, lunak warnanya putih keabuan Iya. gitu kan. Betul Bu. Nah itu biasanya dia kalau kita bilang kista epidermoid. Nah itu, tetapi kalau itu dipencet terus-menerus dia kistanya jadi ruptur, bisa pecah. Nah kalau pecah nanti jadinya infeksi juga. Oh, baik Jadi Bu. awalnya sudah kista, karena dipencet, diproses pencet, terus dia akhirnya pecah, itu menyebabkan radang di sekitarnya. Makanya dia kemudian terasa nyeri. Baiklah. Kalau misalnya mau ke dokter itu ke bagian apa ya Bu? Mau kalau mau ngecek itu? Kalau itu, kalau misalnya mau menghilangkan ya nanti ke dokter bedah biasanya nanti Oh, diambil. iya. Tapi nggak ada, maaf Bu, melenceng lagi, tapi nggak ada hubungan dengan ini ya Bu, karena saya di ovarium ada kista, cuman udah dibersihin sih 2 tahun yang lalu gitu. Nggak ada hubungannya tapi Bu ya, kista gitu. Yang di ovarium ya, kalau di ovarium dengan yang di aksila itu tidak Nggak ada hubungannya. Oh, siap-siap. Ya, Nggak ada. Oh iya. Yang paling sering itu kalau ketiak itu hubungannya dengan payudara. Oh iya Bu, betul. Tapi kalau misalnya nggak ada efek gangguan atau gimana Bu, didiemin aja gitu nggak apa-apa ya Bu? Maksudnya kalau misalkan nggak ke dokter tapi jangan dipijit gitu, didiemin aja gitu Bu, nggak apa-apa atau emang harus dicek itu Bu? Maaf. Karena memang lama-lama dia nanti kalau dia kan ini sudah sempat dipencet ya, Iya sudah Bu. sempat nyeri ya. Karena Iya. kalau misalnya dia nyerinya tuh karena dia benjolan, kemudian ditekan, dia akan menekan saraf ya, jadi terasa nyeri. Oh. Tapi kalau ya, maksudnya kalau benjolannya kistanya masih utuh gitu loh, tidak pecah, itu kan kenapa nyeri karena dia menekan ketika ditekan kan dia menekan saraf ya, jadi dia terasa nyeri. Tapi kalau dia pecah itu nyerinya nyeri karena dia infeksi begitu. Nah, saya tidak tahu apakah ini sudah pecah atau belum begitu. Kalau sudah pecah yang penting diambil begitu, karena kan nanti akan jadi proses radang. Oh baik Bu. Atur nuhun Bu, jawabannya terima kasih. Ya. Ini masih lanjut dokter yang Angelina Jolie itu kalau misalnya di payudaranya sudah di mastektomi itu masih bisa positif kanker nggak, kanker payudara? Sama ada kasus kanker payudara yang sembuh nggak? Ini pertanyaan dari Budian Sari. Jadi pertanyaan ini saya soalnya kayaknya ada tulisan lain tidak menanggapi. Saya tak tutup dulu, nanti saya buka lagi ya. Ini error di HP saya. Sebentar, nanti. Baik. Ibu silakan sambil praktek tadi caranya. Sadari. Mohon maaf tadi. Ya, mohon maaf tadi ini kok terus respon jadi harus ditutup dulu. Ya, tadi pertanyaannya yang mastektomi, Iya. Apakah masih apakah sudah mastektomi apakah kalau bisa muncul lagi gitu? Masih bisa kena kanker payudara atau tidak? Dan kalau dia posisinya kasus Angelina Jolie ya soalnya ya. Atau kasus yang lain. Jadi gini, kalau dia memang belum
Ya, Karena kalau maksudnya kasus Angelina Jolie kan dia sudah mengambil. Oke. iya, iya. Ya dok, secara umum kayaknya dok. Oke. Kalau pada kasus Angelina Jolie itu kan dia memang belum ada sel kanker yang muncul. Jadi memang belum ada, belum terdiagnosis jatuh tegak sebagai kanker payudara. Kemudian dia karena dia ada mutasi BRCA, kemudian dia mencegah dengan mengambil. Tetapi BRCA itu kan tidak hanya di payudara, mungkin di yang lain itu juga bisa mempengaruhi seperti di ovarium dan lain sebagainya. Kalau pada kasus ini untuk yang di payudara dia tidak akan muncul, tetapi kalau di organ yang lain masih bisa memungkinkan yang dia memang berkaitan dengan mutasi yang BRCA1 atau 2. Gitu. Tetapi kalau kasusnya dibalik, misalnya dia sudah CA payudara, sudah kanker payudara, kemudian sudah dilakukan mastektomi, ya kan? Sudah di mastektomi habis. Kemudian dia sudah kemo sama radioterapi. Apakah masih mungkin dia kanker lagi? Itu jawabannya masih. Karena tadi ada juga yang namanya kambuh ya, kekambuhan. Iya. Beberapa bukan di kasus payudara itu aja. yang saya temui memang di dindingnya, di bekasnya. Jadi di bekas luka operasi itu tiba-tiba kemudian muncul lagi benjolan, Mbak. Jadi dia udah diambil ya, udah rata gitu ya. Tapi kemudian ternyata 10 tahun atau 5 tahun itu kemudian muncul lagi benjolan. Bisa dia di luka bekas operasinya atau di tempat lain. Unik ya, unik. Dia bisa menghindari sistem imun kita. Kemudian dia uniknya lagi, karena kita nggak pernah tahu. Jadi kadang kenapa kok di laporan patologi ya, biasanya kalau kita mereport itu selalu kita lihat apakah dasar irisan operasi itu masih mengandung tumor atau tidak. Kalau dia masih mengandung berarti kemungkinan besar itu bisa kambuh kembali. Kemudian juga kita lihat dari limfonodinya, kelenjar getah beningnya. Apakah dia sudah metas atau sudah mengandung tumor atau tidak. Itu juga akan mempengaruhi. Nah, itulah kenapa kalau misalnya tumornya masih kecil, masih bagus, itu kan nanti harapannya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi itu tidak akan muncul kembali. Seperti itu. Tapi kalau untuk menjawab yang tadi, yang kasus Angelina Jolie, karena dia sudah diambil, ya untuk payudaranya memang tidak. Tapi mutasi BRCA1, 2 itu tidak hanya punyanya payudara, tapi bisa jadi organ-organ yang lain juga. Ya. Baik, luar biasa ya Bu. Sangat cerdas ini ya. Sel kanker itu. Baik, silakan ibu-ibu ada yang lain pertanyaan? Ini ada pertanyaan tadi, apakah si Mami bisa disembuhkan begitu? Tadi Mbak Dian. Iya. Iya kan? Iya, ini bisa kalau dia stadiumnya masih dini, misalnya dia stadium 1 begitu, dengan misalnya ukurannya masih 1 cm, begitu tidak ada penyebaran ke pembuluh darah atau pembuluh limfe, atau mungkin dari sarafnya juga belum terkena, itu kemungkinan besar untuk sembuhnya sangat lebih banyak. Ya baik, terima kasih Bu Dokter. Ada lagi silakan. Ibu-ibu jika ada pertanyaan silakan. Mungkin sudah cukup ya. Tinggal prakteknya ini Dok, praktek sadari ya. Karena kan memang untuk
kalau untuk kanker apa namanya serviks untuk deteksi dininya kan kita emang harus pergi ya untuk pap smear gitu kan, Iya. ke klinik, ke rumah sakit. Sementara sadari ini bisa kita lakukan kapan saja, ya tadi terutama setelah 1 minggu setelah haid ya, dan juga bisa di rumah masing-masing gitu ya, depan kaca kita bisa melakukan sendiri ya. Jadi biasanya seharusnya bisa lebih kita kontrol ya. Lebih kita deteksi perkembangan penyakit ini ya, kanker payudara dibandingkan dengan kanker serviks sendiri. Nah, tadi yang perlu kita perhatikan juga kalau misalnya kita sudah punya faktor-faktor resiko, berarti kita harus lebih hati-hati lagi, lebih lebih waspada. Jadi apa yang bisa kita lakukan, yang kita deteksi dari rumah, ya tadi sadari. Kemudian yang lebih secara berkala, secara tahunan bisa kita lakukan seperti yang disampaikan oleh Dr. Novia. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, kita sudah sampai di penghujung acara kita dengan materi yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak, Dokter. Mudah-mudahan bisa Tapi kalau bertemu kembali. bagus, Ya. kalau di Bagaimana? Taiwan tuh bagus, kalau di Taiwan tuh bagus. Tumornya masih kecil-kecil. Ya, tumornya masih Tumornya kalau di Taiwan, cuma 1,5 senti, 2 senti. Gitu. iya. Karena ini Kalau kali ya, sistem deteksinya lebih bagus. kalau di Indonesia 5 senti, 10 senti, 20 senti. Iya, iya. Biasanya kalau itu lebih aman sih memang kalau ini kita ke yayasan kanker biasanya ya, Dok ya. Mereka menyediakan itu, sadari pun mereka bisa melakukan gitu ya, di yayasan kanker. Iya. Jadi kita nggak perlu ke rumah sakit yang harus ngantri banyak, cukup di yayasan kanker. Nanti bisa cara ini komprehensif ya. Kalau misalnya pertama periksa dokter dulu, dokter kemudian habis itu kalau dia mau menyarankan pemeriksaan yang lain juga bisa. Dan relatif lebih murah juga. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita akhir dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali, tetap sehat ibu-ibu sekalian. Semoga di Sabila Sabtu depan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih banyak, Dokter, atas materinya. Diberikan kesempatan untuk bisa memberikan berbagi ya, sharing di sini, kita sama-sama untuk memberikan. Jadi saya harapannya di sini teman-teman bisa memberi istilahnya pengetahuan juga kepada teman-teman yang tidak ikut. Jadi istilahnya bagaimana caranya supaya wanita itu bebas dari kanker gitu. Iya, betul sekali. Sama kita praktekin juga ya, tadi sadarinya. Terima kasih banyak, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, makasih.